Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang kedua setelah kita membahas materi tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah pada pertemuan yang pertama, pada video yang pertama. Sekedar sebagai review untuk materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang konteks pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dengan berangkat dari pemahaman tentang konteks hidup bangsa Israel yang melatar belakangi pemahaman tentang kerajaan Allah pada masa Yesus hidup. Dan dari sana kita menarik beberapa kesimpulan bahwa pada masa Yesus hidup, rakyat Palestina sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi, maupun dalam hal hidup religius keagamaan. Adalah fakta bahwa di masa itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, tetapi juga secara internal rakyat Palestina dijajah oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Nah, dalam situasi seperti itu, mereka tentu saja merindukan kedatangan Mesias, sang pembebas. Jadi kalau kita tarik relevansinya dalam konteks bangsa kita, misalnya, kita juga pernah mengalami situasi seperti itu ketika kita dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Dan di masa itu kita juga mengharapkan datangnya Sang Ratu Adil yang akan membebaskan kita dari berbagai bentuk penindasan, penjajahan bangsa-bangsa asing. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di masa itu. Nah, paham tentang kerajaan Allah yang berkembang di masa itu, terutama dalam beberapa kelompok seperti kaum Selot, Apokaliptik, kaum Rabi, ada di dalam bingkai ini. Karena mereka mengalami situasi terjadi seperti itu, maka paham kerajaan Allah yang mereka hayati juga ada dalam konteks itu. Kita juga sudah mencoba untuk memahami kerajaan Allah versi Yesus. Menurut Yesus, kerajaan Allah bukan saat penghakiman, tetapi justru adalah saat penyelamatan. Bagi Yesus, kerajaan Allah sudah tiba dan sedang berlangsung. Itulah yang di awal ketika ia tampil di hadapan publik diserukan oleh Yesus. Bertobatlah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bagi Yesus, kerajaan Allah adalah saat penyelamatan manusia secara utuh. Akibat dosa, relasi manusia terputus dengan Allah. Maka kerajaan Allah dihadirkan menjadi saat penyelamatan manusia secara utuh, secara menyeluruh. Kerajaan Allah juga adalah situasi dan peristiwa penyelamatan itu sendiri. Di sini, kerajaan Allah mengandung makna sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dalam berbagai aspek. Dan tugas untuk memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah tugas para pengikut Kristus. Tugas kita. Hari ini kita fokus membahas tentang cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ada dua cara, yaitu melalui perumpamaan dan melalui mujizat. Anak-anak yang terkasih, Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah. Tetapi supaya para pengikutnya memahami tentang kerajaan Allah, Yesus menjelaskannya melalui perumpamaan dan melalui mujizat. Kita lihat yang pertama tentang perumpamaan. Apa itu perumpamaan?
perumpamaan dipahami sebagai an earthly story with a heavenly meaning. Artinya sebuah kisah keduniawian yang mengandung makna surgawi atau makna ilahi. Perumpamaan memakai kisah-kisah duniawi untuk membuka sebuah kenyataan yang mengatasi kehidupan manusia. Nah, kisah-kisah ini diceritakan bukan untuk mengalihkan perhatian kita dari dunia ini, bukan. Tetapi agar kita dapat memaknainya secara lebih. Untuk menyingkapkan sejauh kita masih dalam perumpamaan itu, hakikat dasar dari pemerintahan Allah sendiri, yang juga berkaitan dengan hidup kita. Jadi dari kisah-kisah yang sangat duniawi, yang dialami sehari-hari, mau dimaknai lebih untuk melihat peran karya Allah di dalam peristiwa-peristiwa, di dalam kisah-kisah yang sangat duniawi itu. Nah, Yesus menggunakan cerita dari pengalaman hidup pendengarnya, diangkat dan dimaknai secara baru, dan diungkapkan sebagai bentuk pengajaran tentang kerajaan Allah. Alasannya, ya tentu kita balik lagi ke latar belakang orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang Yahudi pada masa itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang atau bahkan tidak berpendidikan. Maka perumpamaan dipakai dengan tujuan agar orang-orang sederhana, orang-orang yang kurang atau tidak berpendidikan tadi bisa dengan mudah untuk mengerti dan memahami apa yang mau disampaikan. Melalui perumpamaan, Yesus mengundang semua orang ke perjamuan kerajaannya, serta menuntut setiap orang yang diundang untuk membuat keputusan yang radikal. Jadi ketika mendengar tentang perumpamaan itu, tidak hanya sekadar mendengar, tetapi pendengarnya dituntut untuk membuat keputusan yang radikal, tidak menunda-nunda, dan tidak menghindar dengan berbagai alasan. Untuk mencapai kerajaan Allah, orang tidak cukup berdiam diri, melainkan mencari dan menggalinya, bahkan harus berani melepaskan segala sesuatu. Tidak cukup juga berkata ya, tapi tidak melaksanakan. Karena yang dibutuhkan adalah komitmen untuk melakukannya. Nah, kerajaan Allah mengandaikan pula kesiapan diri kita untuk menjadi tempat yang subur bagi pertumbuhan firman Allah. Nah, kita bisa memaknai ini dari perumpamaan tentang penabur dan sikap bertanggung jawab untuk mengembangkannya sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu dapat berbuah berlimpah-limpah. Nah, dalam perumpamaan tentang talenta. Nah, untuk bisa mengetahui tentang rahasia kerajaan Allah, maka orang harus percaya kepada Yesus dan menjadi muridnya. Ini syaratnya. Selama kita masih ada di luar, maka kita tidak bisa menangkap rahasia kerajaan Allah itu. Jadi syarat mutlak untuk bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah adalah percaya kepada Yesus dan menjadi muridnya. Cara atau metode yang kedua yang dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah adalah melalui mujizat. Yesus tidak hanya berbicara, tetapi juga mengungkapkan secara konkret sabdanya, pengajarannya dalam tindakan konkret. Sabda terwujud dalam aktus. Kalau kita tarik relevansinya ke dalam konteks hidup kita, banyak orang dewasa ini hanya sekadar berbicara, tetapi tidak melakukan. Asal bunyi, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, mujizat yang dilakukan oleh Yesus merupakan bentuk konkret pewartaannya tentang kerajaan Allah. Apa itu mujizat? Mujizat adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kodrat alam, karena efeknya melampaui kekuatan, kemampuan makhluk ciptaan. Nah, karena efeknya yang demikian, maka mujizat
dapat disebut sebagai sesuatu hal yang adikodrati, melibatkan adanya campur tangan ilahi. Nah, dalam arti itu maka kita dapat mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab mujizat. Mujizat terjadi karena sesuai dengan rencana penyelenggaraan Tuhan sendiri. Tujuan dari mujizat itu bisa dibagi dalam dua bagian, yaitu tujuan utama dan tujuan sekunder. Nah, tujuan utama dari sebuah mujizat dilakukan adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Lalu tujuan sekundernya antara lain untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pesan ilahi yang mau disampaikan, atau sebuah kebenaran akan ajaran iman dan moral, untuk memberi kesaksian akan kekudusan, dan untuk mendatangkan kebaikan baik jasmani maupun rohani sebagai penghargaan terhadap suatu kebajikan. Dengan mujizat yang diadakan Yesus, Allah mau menyatakan kekuasaan penyelamatannya. Mujizat-mujizat Yesus mau menunjukkan, pertama, Yesus menghubungkan mujizat-mujizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Jadi, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah di luar dari konteks itu. Selalu ada dalam konteks pemberitaan tentang kerajaan Allah. Dasar dan motif dari mujizat itu adalah belas kasih Allah. Dan belas kasih Allah ini sifatnya universal, tidak mengenal batas ras, tidak mengenal batas bangsa. Dan Yesus sudah menunjukkan ini. Mujizat-mujizat Yesus mempunyai arti mesianis. Artinya, mujizat-mujizat ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga mau menyatakan solidaritas Allah dengan manusia yang miskin dan menderita, serta kemasukan roh jahat. Melalui pelbagai tindakannya, Yesus menghadirkan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan manusia secara nyata. Mujizat-mujizat Yesus memperlihatkan kaitan antara ajaran dan misinya, maksud kerajaan Allah, dan hubungan antara pengajaran dan prinsip terbesar yang kemudian dilestarikan oleh gereja. Dan mujizat terbesar adalah kebangkitan Yesus. Dan mujizat ini masih terus terjadi sampai saat ini dalam mujizat Ekaristi. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Selanjutnya ada beberapa contoh tugas. Nanti Anda bisa membaca tugasnya di dalam lembar kerja peserta didik LKPD yang sudah dibuat. Anda bisa membacanya di sana. Dan ini adalah contoh bagaimana Anda harus melakukan tugas itu. Tugasnya adalah Anda mencari perikop yang berkaitan dengan perumpamaan dan mujizat, memilih salah satu perumpamaan dan satu mujizat, lalu mengungkapkan apa yang menjadi isi dari perumpamaan dan mujizat itu, kepada siapa perumpamaan dan mujizat itu dilakukan, lalu gambaran kerajaan Allah seperti apa yang bisa Anda temukan di dalam perumpamaan atau mujizat tersebut. Dan selanjutnya adalah maknanya. Silakan Anda menarik makna dari mujizat atau perumpamaan yang Anda dalami.
Sekali lagi, ini adalah contoh yang bisa Anda pakai untuk kemudian menganalisis tugas yang diberikan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bisa membantu Anda lebih memahami bagaimana Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah, dan juga membantu Anda untuk memaknai perumpamaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan menarik relevansinya dalam kehidupan Anda setiap hari. Sekian dan terima kasih.